Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tauhid Al-Muyassar halaman 100 sekarang ya. Yaitu iradatul insani bi'ibadatihi dunya. Iradah itu apa ini? Iradah, kehendak, keinginan, iradatul insan, kehendak manusia, bi ibadatihi, dengan ibadahnya, ad-dunya, dunia. Maksudnya apa? Al-muradu bidzalika, al-muradu maksudnya dengan hal itu adalah an ya'malal insanul ibadatal mahdhata, an ya'malal insanul ibadatal mahdhata. Jadi seorang manusia atau manusia gitu ya, manusia beramal ibadah liyahsula ala maslahatin dunyawiyatin mubasyarah. Jadi manusia beramal ibadah untuk mendapatkan kemaslahatan dunia mubasyaratan, secara langsung, melalui ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa sih? Ibadah yang bersifat murni ya, ibadah yang bersifat murni seperti sholat, puasa, zakat dan semacamnya itu ya. Ibadah yang semua tata caranya telah ditentukan oleh syariat, termasuk waktu pelaksanaannya, sebab-sebabnya terikat dengan apa? Ketentuan syariat. Jadi ada manusia yang melakukan ibadah seperti ini, sholat misalnya, dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan, kebaikan dunia secara langsung dari ibadahnya tersebut. Jadi ibadahnya itu ada nilai keuntungan duniawinya yang bisa diambil secara langsung dikala dia melakukan peribadatan tersebut. Contohnya amsilatun ala dzalik, contoh-contoh atas hal itu. Yang pertama, kaman yahujja liya'khudhal mala. Kaman yahujja liya'khudhal mal. Kayak itu seperti ya, man orang yahujja yang berhaji liya'khudhal mal, untuk mengambil harta. Seperti orang yang berhaji untuk mengambil harta. Jadi dia berhaji dengan niat untuk mendapatkan harta. Misalnya ada orang yang menjanjikan, kalau kamu haji ke Mekah nanti, di Mekah saya akan berikan duit misalnya. Kamu akan aku berikan uang. Maka dia berhaji dengan tujuan untuk mengambil uang. Wa kaman yaghzu li akhdhil ghanimah. Dan seperti orang yang berperang li akhdhil ghanimah, untuk mengambil harta rampasan perang. Jadi perang bertujuan untuk mendapat harta rampasan perang. Yang ketiga, wa kaman yu'adzinu li akhdhir ratibi. Dan seperti orang yang mengumandangkan adzan untuk mengambil gaji. Rotib itu gaji. Dia jadi muadzin ya, dengan tujuan untuk mendapat gaji. Wa kaman yatlubul ilma syar'iyyah, dan seperti orang yang belajar ilmu syar'i, ilmu agama, min ajli syahadati wal wadhifati faqat, dengan tujuan untuk mendapatkan asyahadah, sertifikat, ijazah dan semacamnya, wal wadhifah,
dan pekerjaan. Faqat, itu saja. Seperti orang yang menuntut ilmu syar'i dengan tujuan mendapat syahadah dan pekerjaan saja. Ini contoh-contohnya. Kalau ada orang melakukan satu bentuk ibadah yang dilakukan itu sebagai sebuah perintah dari Allah gitu ya. Dia mengerjakannya untuk kemaslahatan dunia yang bisa diambil secara langsung. Kalau dia mengerjakannya, maka ini adalah masuk kategori iradatul insan bi ibadatihi dunya. Tapi nanti ada perinciannya di sini. Ada perincian mengenai hal ini. Al-hukmu, hukumnya, hukum daripada perbuatan yang dilakukan di atas itu terbagi menjadi dua. Ala qismaini terbagi menjadi dua. Yang kedua-duanya termasuk syirik, tapi ada ketentuan apa syirik besar dan kecilnya. Kalau yang pertama an yakuna ghalibu a'malihi au kulluha yuridu bihad dunya. An yakuna ghalibu a'malihi au kulluha yuridu bihad dunya. Jadi jika ghalibu a'malihi, jika mayoritas amalnya, amal kebaikannya, ibadahnya, mayoritasnya, au kulluha atau bahkan semuanya, itu yuridu bihad dunya. Dia menginginkan melalui amal tersebut kemaslahatan dunia. Menginginkan dunia semata. Fahadha syirkun akbar, maka ini adalah syirik besar. Seperti yang dilakukan orang kafir, orang munafik gitu ya. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan li ajli dunia, untuk dunia. Semuanya. Ya, semuanya. Sodakohnya ingin dapat dunia, sholatnya ingin dipuji manusia atau dilihat manusia sebagai orang yang sholat, puasanya juga demikian. Ya, semua amal kebaikannya, amal ketaatannya, itu semuanya didasari oleh motivasi dunia. Sama sekali tidak berharap akhirat. Maka ini syirik besar. Ya, syirik besar karena seakan-akan dia menyembah kepada dunia, bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia menyekutukan Allah dengan dunia yang dia sangat inginkan. Adapun yang kedua adalah an ya'mala amalan muayyanan wa yuridu bihid dunya. Dia melakukan amal tertentu, amal muayyan itu tertentu ya, amal tertentu, tidak semua amalnya gitu ya. Hanya amal tertentu yang dia lakukan dengan apa? Yuridu bihid dunya. Dan dia menginginkan dengan amal itu dunia. Maka fahadha syirkun asgharu yubtilul amal. Ini adalah syirik kecil membatalkan amal. Semisal ada orang itu dia di antara sekian amal ibadahnya, ada satu jenis ibadah yang salah satu di antara sekian ibadah jenis yang sama tersebut dia melakukannya untuk dunia. Contohnya misalnya dia biasanya sholat 5 waktu di masjid itu lillahi ta'ala. Tapi suatu ketika dia sholat 5 waktu di masjid karena termotivasi dengan sesuatu hal. Misalnya ya kebetulan ada orang baik punya anak perempuan cantik gitu ya. Anaknya juga sholihah. Kebetulan baru pindah di komplek rumah si fulan, di komplek perumahan si fulan. Nah, si fulan ini melihat, ini ada kesempatan untuk bisa mendekati bapaknya gitu ya, bapaknya supaya nanti mudah-mudahan masuk kategori apa? Kategori mantu. Mantu idaman. Nah, jadi termotivasi dia setiap sholat 5 waktu atau mungkin salah satu dari sholat 5 waktu yang dia kerjakan itu untuk supaya diperhatikan oleh si bapak ini.
Dari awal, start dari awal niatnya begitu. Nah, maka ini termasuk syirik kecil dan bisa membatalkan amal berupa sholat yang ingin mendapat pujian atau pandangan dari orang tersebut atau penilaian dari orang tersebut. Atau yang lain misalnya seperti tadi ya, ada orang itu azan. Ya, dia jadi muadzin. Jadi muadzin dia termotivasi karena gajinya. Kalau Anda mau jadi muadzin di masjid kami akan gaji 10 juta satu bulan. Misalnya begitu, 10 juta satu bulan. Akhirnya dia tergiur, wah ini ya, gaji besar ini. Sekedar jadi muadzin ya, saya dapat gaji. Akhirnya setiap kali dia azan itu motivasinya 10 juta. Gaji. Nah, maka yang seperti ini bisa membatalkan amal kebaikan azannya. Syirik kecil. Ya, tapi ini tidak membatalkan semua amal kebaikannya. Beda dengan yang poin pertama tadi. Poin pertama tadi itu semua amalnya atau mayoritas semua amalnya itu dikerjakan dengan niat dunia. Ini itu tidak akan terjadi pada diri seorang muslim kecuali orang munafik atau orang kafir. Orang kafir itu semua kebaikannya nggak ada nilai ingin dapat akhirat karena tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Keinginan mereka pasti apa? Dunia. Entah nanti supaya saya itu ya kalau baik sama orang itu orang lain akan baik sama saya. Atau kalau saya berbuat baik itu nanti saya dapat hoki misal gitu ya, keberuntungan. Atau yang lain-lainnya gitu ya. Mesti dunia. Tapi kalau seorang muslim bisa terjadi syirik kecil semacam ini pada beberapa amal-amal tertentu yang dikerjakan. Tapi tidak semua amalnya karena namanya seorang mukmin, seorang muslim itu masih ada kepercayaan kepada kehidupan akhirat. Yang dengan itu dia akan mengamalkan amal ibadahnya itu dengan niat mendapat keridhaan Allah dan pahala di akhirat. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan di sini at-tahdhiru min iradatil insani bi amalihi dunya. Adanya peringatan dari ya, keinginan manusia dengan amalnya tersebut untuk meraih dunia semata. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Pada siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami penuhi untuk mereka amal-amal mereka di dalamnya. Maksudnya amal-amal yang mereka inginkan untuk meraih dunia bukan meraih akhirat. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dalam hal ini tidak dirugikan. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya kami penuhi apa yang menjadi keinginan mereka manasya'u liman nuridu gitu ya. Sesuai dengan apa yang kami kehendaki kepada siapa yang kami inginkan. Jadi ternyata kita dapati manusia yang mengejar dunia semata di dalam melakukan amal kebaikannya itu tidak semuanya mendapat keinginan duniawinya. Ya. Terbukti dengan keadaan orang kafir, orang musyrik atau sebagian orang muslim yang melakukan sebagian amal kebaikannya itu untuk kehidupan duniawinya, itu ada yang tidak Allah kabulkan, tidak Allah penuhi. Itu ada suara Mas di luar, Mas. Apa ada paket atau apa? Ada orang di bawah, tidak ada. Ada suara permisi tadi kan? Bukan ya? Oh, ya sudah. Tak kok kerungu kok permisi. Ya, jadi begitu ya. Maka tidak selalu apa? Tidak selalu terpenuhi apa yang mereka inginkan dari amal kebaikan mereka yang mereka tujukan untuk mengejar dunia. Contoh misalnya ada orang yang pernah kami baca itu yang sering kami jadikan contoh. Di beberapa tahun yang lalu dia ditempatkan dia mencalonkan diri jadi calon legislatif atau apa serupa dengan itu ya. Itu kemudian dia supaya dapat suara yang banyak di dapilnya dia, daerah pilihannya dia.
maka dia pun membangun masjid. Dia membangun masjid. Tapi pembangunan masjid itu belum berdiri 100%. Ya. Tiba-tiba apa? Dia kalah di dapilnya. Kalah, tak dapat suara lebih banyak yang sesuai dengan targetnya. Maka kemudian dia marah dan kemudian dia merobohkan masjid yang setengah jadi yang dia bangun. Nah, ini menunjukkan apa? Adanya orang yang melakukan amal akhirat dengan tujuan supaya mendapat dunia yang terkadang Allah tidak mengabulkannya. Ya, dia sudah bangun masjid ini, bangun masjid, tapi niatnya dunia. Ternyata Allah SWT tidak mengabulkan keinginan dunianya dan menjadikan akhiratnya pun sia-sia. Akhirnya dia rugi dunianya, rugi akhiratnya tidak dapat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apapun di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan Allah menghapus apa yang telah mereka kerjakan di dalamnya, yaitu amal kebaikan dengan niat dunia tadi. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan menjadi batallah apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghapus maknanya menghapus pahala, dan Allah membatalkannya maknanya tidak sah amalnya. Ya, jadi kalau ada orang beramal niat awalnya itu tidak ikhlas, maka amalnya menjadi batal. Seperti tadi misalnya ada orang sholat, niat awalnya dia sudah riya, sudah ingin dipuji orang atau ingin mendapatkan duniawi. Misalnya niat sholat di tempat mana gitu ya, dengan tujuan supaya dapat nasi bungkus. Karena ada buka bersama gitu ya misalnya. Sholat di sana, sholat maghrib. Ya, niatnya bukan untuk lillahi ta'ala sholatnya, tapi untuk dapat nasi bungkus. Sholat mengkonoai oleh sego bungkus. Berangkat gitu. Dalam hatinya sego bungkus ya itu. Itu bukan lillahi ta'ala, bukan cari ridha Allah Subhanahu wa taala, cari pahalanya. Ya, sampai sana dia sholat. Ya, takbiratul ihram Allahu Akbar, wis pikirannya sego bungkus. Nah, setelah selesai sholat, mau dia dapat sego bungkus atau tidak dapat, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, pahalanya nggak ada. Kalau dia tidak taubat atau tidak mengulanginya, dikhawatirkan terancam neraka. Maka dia wajib, ketika dia menyadari hal ini, dia wajib untuk bertobat dan mengulang sholatnya tersebut. Ini jika dari start awal ya, niatnya demikian. Ustaz, kalau misalnya ini awalnya startnya nasi bungkus tadi, tapi sampai di masjid dia baru ingat, iya ya kita ini kan sholat, jadi lillahi ta'ala lah gitu. Akhirnya di takbiratul ihram Allahu Akbar itu sudah niat ikhlas. Kira-kira bagaimana? Sholatnya sah tidak? Sah, tidak batal gitu ya. Sholatnya lillahi ta'ala. Tapi kadang-kadang di tengah sholat muncul lagi sego bungkus lagi. Ya. Kalau bisa dikembalikan kepada niat ikhlas karena Allah, maka sholatnya tidak terganggu karena hal itu. Nah, maqala alaihi salatu wassalam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang mempelajari ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang merupakan ilmu yang selayaknya untuk diharapkan wajah Allah di dalam mempelajarinya, maksudnya ilmu agama di sini. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia tidak mempelajari ilmu agama ini kecuali agar supaya dia mendapat sebagian daripada kehidupan dunia. Lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Apa maksudnya dia tidak mendapat wanginya surga? Yaitu sebelum dia mencium aroma wangi surga, dia sudah masuk neraka duluan. Nah, itu maknanya. Jadi seseorang itu ketika nanti berjalan di atas sirat itu, dia nanti akan memulai mencium aroma wanginya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum orang itu mencium wanginya surga ini, dia sudah tergelincir kakinya menuju ke dalam jahannam wal'iyadzubillah. Jadi belajar ilmu agama ini niatkan ikhlas karena Allah ya. Niat ikhlas karena Allah, bukan niat karena keterpaksaan ya, karena saya jadi officer di Surabaya mengaji, ada
kegiatan ngaji ya wis lah kudu melu. Gelem gak gelem dimane ora digaji misal gitu. Ah, ini enggak ikhlas ini. Ya, jadi harus hati-hati ya. Jadi setiap kita melakukan kebaikan itu harus melihat hati dulu ya. Hati kita ini sudah tertata baik atau enggak. Ya, sudah lurus niatnya ikhlas karena Allah ataukah tidak. Nah, itu diperbaiki dulu baru kemudian melangkah kepada beramal. Namun jika kaitan ibadah ini seperti yang kemarin ya, kembali kepada pembahasan kemarin itu, jika ibadah itu satu paket yang tidak bisa terpisah gitu ya, maka jika dari awal niatnya itu tidak ikhlas, maka setelah menyelesaikan ibadah tersebut pun juga tidak ternilai ikhlas, meskipun mungkin di tengah-tengah perjalanan menjalankan ibadah itu mulai muncul keikhlasannya, seperti sholat, puasa gitu ya. Ibadah-ibadah yang sifatnya itu mulai dari awal ya, yang akhir itu terikat dengan yang awalnya, nah gitu. Ya, seperti kemarin itu kan ada pembahasan ini ya. Mana ya? Oh, ini. Mana ya? Yang riya itu ya? Ya, bab riya ya. Iya, bab riya itu ya. Bab riya itu ya. Oh iya. Atau yang ini. Ini loh, idza khalatal amal ar-riya kemarin itu ya. Wa hukmul ibadati huna itu halaman 97. Idza kana la yanbani akhiruha ala awwaliha. Apabila yang akhir itu tidak terbangun di atas yang awal. Maka jika awalnya sahih wa madakhalahu min riya fa batilun. Jika niat awalnya benar gitu kan, tapi di tengah perjalanan menjalankan ibadah itu dia riya, maka bisa membatalkan ibadahnya. Ya, tapi apabila ya ibadah misalnya ada dua ibadah, karena ini kan tidak dibangun akhir atas awalnya, berarti ada dua pelaksanaan. Seperti contoh di sini sedekah 100 rial yang ikhlas, kemudian dia melihat ada orang, maka dia kemudian bersedekah kembali 100 rial yang lain, tapi riya. Maka yang pertama itu diterima, yang kedua batal, kan gitu ya. Tapi apabila ingkana yanbani akhiruha ala awwaliha, apabila yang akhir itu terikat dengan yang awalnya, maka membatalkan semua ibadah seperti sholat, puasa, dan semacamnya. Nah, kalau menuntut ilmu termasuk apa? Yang pertama apa yang kedua? Kalau menuntut ilmu yang pertama atau yang kedua? Masuk yang pertama, ya kan? Masuk yang pertama. Misalnya di hari ini, misalnya seseorang itu belajar itu misalnya di sebuah universitas gitu ya. Awal dia masuk itu niatnya untuk selain Allah. Nah, maka di hari itu dia tidak mendapatkan nilai pahala dalam belajar. Tapi misalnya besok dia mau masuk, dia mulai ingat bahwa ini saya sedang beribadah dengan menuntut ilmu agama, maka saya niatkan ikhlas karena Allah. Maka pelajaran menuntut ilmu di hari itu, di hari yang kedua itu masuk kategori ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Jadi ini termasuk amal yang kategori pertama, yaitu tidak dibangun akhirnya itu dengan yang awalnya. Berbeda dengan kalau sholat, puasa itu kan sejak awal harus memiliki niat ikhlas karena Allah di hari itu ya, di ibadah itu. Nah, termasuk menuntut ilmu tadi misalnya ya, di hari pertama itu misalnya di awal dia masuk kelas, misalnya di awal dia masuk datang ke majelis ilmu itu niatnya li ghairillah, untuk tidak selain Allah gitu ya, untuk yang lain-lain,
tidak ikhlas. Tapi di tengah-tengah dia belajar, dia mendengarkan sang guru mengingatkan untuk ikhlas, niatkan ikhlas karena Allah dan seterusnya. Terus dia niatkan kala itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana keadaannya? Apakah tetap tidak sah ataukah menjadi sah amalnya? Diterima atau tidak diterima? Gimana? Misalnya ini ya, misalnya sekarang ini ya, misalnya sekarang ini. Ada di antara antum misalnya awal niatnya masuk di sini misalnya nggak ikhlas misalnya. Misalnya nggak ikhlas. Terus kemudian kita bahas tentang keikhlasan di sini, akhirnya oh iya penting juga ikhlas ini. Akhirnya muncul dalam hati Anda, saya mengikhlaskan niat saya sekarang belajar ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana? Bisa berpahala tidak? Maksudnya amalnya diterima tidak? Bisa. Kenapa? Karena bukan bagian dari amal yang akhir yang dibangun itu iya, apa namanya? Berkaitan dengan yang awalnya. Jadi dia amal yang apa namanya tidak demikian, maka yang seperti ini bisa di tengah-tengah kita beramal bisa kita perbaiki. Ya, niat kita bisa kita perbaiki meskipun tidak sejak awal kita niatnya ikhlas karena Allah. Dan banyak mengenai hal ini ya diterangkan oleh para ulama-ulama itu, ulama-ulama di masa dahulu itu sering menyatakan bahwa kami tidak berani mengatakan start awal kami menuntut ilmu hadis atau mencari hadis Nabi atau menuntut ilmu agama itu niat ikhlas karena Allah di awalnya. Mereka tidak ada yang berani mengatakan saya sejak awal belajar itu niat ikhlas karena Allah. Ada di antara mereka yang secara jujur menceritakan bahwa awal mula mereka belajar ilmu agama itu adalah dalam rangka untuk mencari ketenaran, mencari kedudukan, mencari harta dan yang serupa dengan itu. Tapi ketika mereka menuntut ilmu dengan niat yang tidak ikhlas ini, maka Allah mempersulit hati mereka untuk meraih ilmu. Sehingga kemudian ilmu memaksa mereka untuk niat ikhlas agar supaya ilmu itu bisa mereka dapatkan. Akhirnya mereka pun mengikhlaskan niat mereka dan pada akhirnya mereka mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah ini diantara penjelasan para ulama mengenai keutamaan menuntut ilmu, bahwasanya orang itu menuntut ilmu meskipun mungkin awalnya tidak niat lillahi ta'ala, terkadang ya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang dia pelajari, ilmu itu akan memaksa dia untuk mengikhlaskan niat karena Allah di dalam belajar. Oleh karena itu Ibnu Abbas itu beliau pernah mengatakan kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah. Setiap kata sultan di dalam Al-Qur'an itu hujjah. Hujjah itu dalil atau ilmu. Sultan, kita tahu makna sultan. Sultan itu kan dia adalah seorang pemimpin, seorang raja yang memiliki kekuasaan, perintahnya diikuti, larangannya ditinggalkan, kan begitu ya. Mampu memaksa siapapun yang ada di bawahnya untuk menuruti apa yang dia inginkan. Itu namanya sultan. Nah, ilmu itu sultan. Ilmu itu sultan. Menjadikan orang yang memilikinya, memiliki ilmu ini di dalam hatinya, itu memaksa pemiliknya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si sultan ini, si ilmu ini. Sehingga banyak manusia yang awalnya belajar ilmu agama itu tidak niat ikhlas karena Allah, terkadang melalui taufik Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia pelajari itu, ilmu ini memaksa dirinya untuk mengikhlaskan menuntut ilmunya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kita dapati orang itu jika dia bertambah ilmunya, banyak orang itu yang bertambah ilmunya bertambah ketaatannya, ketakwaannya. Seperti misalnya seseorang dia awalnya hanya mempelajari tentang sholat 5 waktu. Setelah dia amalkan, maka mesti nanti akan bertambah pengetahuannya. Akan bertambah lagi pengetahuannya tentang sholat-sholat sunnah. Nah, dikala dia memahami, oh ternyata ada sholat sunnah rawatib ya, oh ada sholat sunnah duha, oh ada sholat sunnah witir, sholat sunnah malam dan seterusnya, dia mulai mengamalkan sholat-sholat sunnah ini. Kenapa? Karena ilmu ini memaksa dia untuk mengamalkan apa yang dia ketahui tersebut. Nah, ini diantara barokahnya ilmu agama yang dipelajari. Terkadang
dengan niat yang tidak ikhlas itu keberkahan ilmu masih terkadang apa? Bisa diperoleh. Apalagi kalau diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahannya akan jauh lebih besar. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Iya. 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 Iya, kalau masjidnya menganggarkan ya bagus. Maksudnya di sini adalah jika orang itu dia mendaftarkan diri sebagai muadzin semata-mata ingin dapat gaji. Semata-mata ingin dapat gaji. Tapi kalau misalnya dia bisa menata niatnya, saya jadi muadzin di masjid ini, niat awal saya lillahi ta'ala. Ya. Kemudian apabila masjid memberikan gaji kepada saya, ya saya terima. Kalau tidak, ya saya tidak menuntut gitu, tidak menuntut. Nah, maka yang seperti ini dia ikhlas lillahi ta'ala. Seperti seseorang mengajarkan ilmu agama, ya dia niatkan awalnya lillahi ta'ala dia mengajar ilmu agama ini. Apabila dia mendapat gaji, maka dia terima, tidak masalah selama tidak menjadikan tujuan utamanya sebagai gaji yang dia kejar. Gaji yang dia kejar. Ya, tapi dia meniatkannya lillahi ta'ala untuk dia mengajarkan ilmu tersebut. Ada satu pengalaman dari salah seorang kawan itu, dia cerita, dia punya kawan ya. Dia pernah interview pekerjaan. Jadi orang yang menginterviewnya apa namanya HRD HRD ya. HRD-nya itu bilang begini, motivasi Anda bekerja di sini apa? Jadi dia mengatakan bahwa bekerja bagi saya adalah ibadah. Berarti niat Anda ya niat ibadah karena mengharap keridhaan Allah. Seandainya perusahaan tidak menggaji Anda bagaimana? Yaitu kezaliman perusahaan katanya. Loh kok bisa begitu? Kan Anda niatnya bekerja untuk ibadah. Kalau ibadah kan harapannya dapat pahala. Ya kalau saya memang harapannya dapat pahala dari Tuhan saya. Tapi perusahaan kan punya kewajiban untuk menggaji saya. Kalau perusahaan nggak menggaji saya berarti perusahaan yang berbuat zalim kepada saya. Gila gitu dia. Akhirnya nggak diterima sih anaknya. Nggak diterima karena HRD-nya orang nggak jelas gitu ya. Pikirnya iki wong iki nggak punya motivasi etos kerja yang tinggi mungkin gitu ya, nggak ada motivasi besar untuk bekerja mungkin. Tapi dari apa yang dia ucapkan ini benar gitu, benar. Dia niat lillahi ta'ala, dia niat ingin dapat pahala ketika dia bekerja. Saya bekerja untuk cari keridhaan Allah dengan jalan yang halal seperti ini, saya bekerja yang halal gitu ya. Nah, tapi perusahaan yang dia bekerja di situ punya kewajiban untuk menggaji karyawannya. Nah, karyawan meniatkan ikhlas karena Allah dalam bekerja, seharusnya perusahaan juga niat ikhlas karena Allah dalam memberikan gaji, ya kan gitu. Ya. Sehingga gaji itu nomor kesekian, niat awalnya adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi tidak ada masalah. Ya. Seorang muadzin misalnya digaji itu tidak ada masalah. Cuman muadzinnya ya niatkan lillahi ta'ala setiap kali dia mengumandangkan azan. Makanya kadang-kadang perlu menata niat ya, perlu menata niat dalam hati itu bahwa saya akan azan ini lillahi ta'ala misal gitu ya. Untuk mencari pahala di sisi Allah. Nah, dia azan. Adapun dia mendapatkan gaji maka dia terima dan itu halal, tidak haram, tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Seperti antum di sini ya bekerja dari rumah itu antum niatkan lillahi ta'ala berangkat. Setiap berangkat misalnya antum bisa menghadirkan niat lillahi ta'ala cari pahala di sisi Allah. Urusan gaji itu urusan HRD, urusan yang ngurusi gaji itu. Iya. Nah, nanti yang ngatur gaji ini juga lillahi ta'ala gitu kan. Cari pahala untuk ngurus ngatur gaji yang diberikan. Nah begitu.
Karena begini, perbedaannya begini. Kalau Anda niatnya lillahi ta'ala, Anda bekerja lillahi ta'ala cari pahala dengan melakukan amal kebaikan gitu ya. Maka Anda dapat pahala, dapat gaji kan gitu ya. Kalau Anda niatnya cari gaji, Anda dapat gaji tapi tidak dapat pahala. Ya. Yang menentukan apa tadi? Niat. Jadi niat ini harus diluruskan. Niat ini harus diluruskan. Belum ada pertanyaan yang lain? Ini panjang ini, sumpah dengan selain Allah ini. Iya. Agama. Tidak termasuk. Dengan niat dunia, boleh. Misalnya antum belajar kedokteran misalnya. Belajar ilmu kedokteran atau belajar ilmu komputer dengan tujuan untuk cari kerja, murni cari kerja. Tidak ada niat untuk dapat pahala sama sekali di sisi Allah. Tidak apa-apa. Tidak haram hukumnya. Karena memang ilmu dunia itu untuk dunia, bukan untuk akhirat. Tapi kalau dia itu berniat yang baik, akan bisa menjadi wasilah untuk mendapat pahala di sisi Allah. Seperti misalnya orang belajar ilmu kedokteran. Dia niatnya baik. Ya Allah, saya niat belajar ilmu kedokteran ini karena banyak kaum muslimin itu membutuhkan dokter-dokter yang baik, dokter-dokter yang bertakwa kepada Allah. Paling tidak dokter yang paham tentang agama. Nah, saya berharap mudah-mudahan ya selain saya memiliki pengetahuan agama yang cukup, saya belajar ilmu kedokteran ini supaya jadi dokter yang baik misalnya. Saya bisa memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin dengan ilmu kedokteran yang saya pelajari. Nah, itu dia dapat pahala. Dapat pahala niatnya tadi. Ya, dapat pahala kebaikan dia berniat seperti itu. Tapi belajar kedokterannya ini enggak ada atau enggak dituntut untuk ikhlas karena Allah SWT. Enggak dituntut. Misalnya Anda belajar ilmu kedokteran, saya pengen nanti sugih karena jadi dokter misalnya gitu ya. Enggak apa-apa. Enggak terlarang, enggak haram hukumnya. Ya. Cuma nanti ketika Anda sudah jadi dokter, terus Anda melakukan berbagai macam manipulasi misal gitu ya. Atau melakukan kecurangan-kecurangan atau melakukan hal-hal yang dilarang, diharamkan dalam agama ketika Anda bekerja sebagai dokter, nah ini yang berdosa. Tapi kalau ketika Anda belajar kedokteran itu semata-mata pengen dapat dunia, enggak apa-apa. Enggak masalah. Sebagaimana ilmu yang lainnya. Tapi kalau ilmu agama enggak boleh. Ilmu agama wajib diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan gini, kalau antum rodok cerdas misalnya. Enggak, saya memahami antum ini cerdas semua. Tapi ini kalau misal antum rodok cerdas gitu ya, Anda akan bertanya. Karena sudah cerdas nggak mungkin bertanya kan gitu. Karena sudah ngerti. Misalnya begini. Ustadz, boleh enggak misalnya kita ini sudah belajar ilmu agama, terus kita ingin mengajar di suatu instansi kelembagaan seperti pesantren atau universitas atau yang lain-lainnya. Ketika itu saya milih Ustaz, milih lembaga yang menurut saya lembaga itu menggaji saya itu dengan nilai yang cukup untuk saya dan keluarga saya. Kira-kira boleh enggak seperti itu? Belajar agama loh ya, bukan belajar ilmu umum ya. Kalau belajar ilmu umum, fadhol silakan, niat cari duit kok memang. Tapi kalau belajar ilmu agama boleh enggak begitu? Misalnya saya habis lulus dari universitas misalnya. Sudah belajar ilmu agama 4 tahun. Nah, saya ingin mengajar untuk mengamalkan ilmu yang saya miliki itu ingin saya tularkan, saya bagikan ke yang lain, maka saya
ingin mengajar di sebuah institusi atau lembaga pendidikan. Nah, di sini ada beberapa penawaran dari lembaga pendidikan. Yang satu menawarkan ini dengan fasilitas begini, satu ini dengan fasilitas macam-macam. Nah, terus saya menyesuaikan pilihan saya ini kepada lembaga yang memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan saya. Kira-kira boleh enggak seperti ini? Masih kategori ikhlas apa enggak? PR ya? Ya, PR. Ya. Jadi PR, antum cari jawabannya ya. Antum cari jawabannya. Kalau antum enggak menjawab ya antum jadikan PR saja. Salah sendiri enggak ditanyakan gitu ya. Nah, ada pertanyaan lain? Enggak boleh pertanyaan itu tadi ya. Kalau ada pertanyaan yang lain. Iya. Hah? Apa yang kedua? Iya. Apa benar-benar apa? Kalau duit apa? Iya. Loh, enggak apa-apa. Niat orang itu menikah itu kan tujuannya untuk menyalurkan syahwat yang halal kan begitu. Nah, dikala seseorang itu menyalurkan syahwatnya yang halal kepada istrinya, ini termasuk ibadah tidak? Termasuk ibadah tidak? Termasuk ibadah kan begitu. Nah, ketika dia melakukan hal itu karena mengharapkan keridhaan Allah, ya dia meniatkan pernikahannya untuk ibadah. Paham maksudnya? Beda dengan begini, kalau antum misalnya mau nikah karena kebetulan antum mau nikah ini calonnya ini memang orang kaya misalnya. Wah, enak gitu. Aku rabi oleh akeh lah gitu. Oleh akeh lah gitu. Nah, ini nih niat-niat duniawi. Niat-niat duniawi. Gak apa-apa kurang-kurang sithik agamane, sing penting duite akeh misalnya gitu. Nah, ini jelas kan cari dunia gitu. Tapi kalau melampiaskan hasrat seksual misalnya ya dengan jalan yang halal, itu ya termasuk hal yang diperintahkan. Sebagaimana kita dilarang untuk menyalurkan hasrat seksual yang haram, maka tentu diperintahkan kita untuk memenuhi hasrat seksual yang halal. Dan perintah Allah berarti ibadah kalau kita penuhi karena lillahi ta'ala. Bukan semata-mata karena fokus pada apa namanya? Pada pemenuhan hasrat itu. Tapi kita memenuhi hasrat itu dengan mengikuti perintah Allah SWT tersebut sebagai wujud pengamalan ibadah kepada Allah. Ya, apalagi kalau misalnya memiliki niat yang lebih luas lagi. Misalnya saya niat menikah ibadah. Nah, ibadah itu kan luas ya, menyalurkan syahwat yang halal ibadah, memberikan nafkah kepada istri ya, dari pekerjaan yang halal itu ibadah. Ya, bahkan bermuamalah, bermuasyarah berinteraksi dengan istri dengan cara yang baik, yang membuat kemudian istri itu nyaman ketika di samping kita dan seterusnya. Ini juga ibadah, akhirnya dapat banyak kan gitu. Jadi niatnya ibadah gitu aja sudah luas cakupannya, luas. Jadi tidak perlu menyempitkan niat. Dan itu bisa diperbaiki sekarang kalau misalnya sebelumnya niatnya yang lain. Bukan nunjuk rumah tangga, nunjuk orang. Nunjuk orang. Dek golek wong sing iso ditunjuk ana sampean jedhek tunjuk sampean. PR betul loh ya, ini ya pertanyaan tadi ya. Silakan ditanyakan ke siapapun atau dicarikan jawabannya dari siapapun. Dari manapun, pokoknya benar.
Tahu pertanyaannya kan? Ya tadi ya. Tahu pertanyaannya. Misalnya ada orang sudah menuntut ilmu agama, ingin mengajar. Kemudian dia memilih lembaga pendidikan mana yang memberikan gaji yang cocok buat dia, sehingga dia memilih yang itu untuk dia pilih sebagai tempat dia mengajar. Nah, kira-kira seperti ini termasuk ikhlas atau tidak ikhlas? Termasuk benar tidak niatnya? Dan ini sekarang menimpa banyak para penuntut ilmu ini, terutama yang masya Allah yang apa ya istilahnya itu lulusan dari universitas tertentu misalnya. Apalagi kemudian semakin tinggi strata apa pendidikannya, lulusan S2, S3. Nah, ini sangat apa istilahnya? Sangat iya kondisinya banyak hal yang demikian. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.